melakukan pelatihan untuk bagian dari tugas perkuliahan kami. Jadi untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kakak Siti. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita mendahului Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta dan kasih-Mu yang dibesar dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menemukan pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan pelatihan kami. Mari Tuhan memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan oleh Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan sesi pelatihan, izin kami mengundurkan diri. Saya Nalil Nasi sebagai MC pada kegiatan hari ini. Saya Wulan Maksudari sebagai materi pertama. Saya Sofin Japresitare sebagai materi kedua. Saya Penauti sebagai pemateri. Saya Widya. Saya Simbato. Jadi tema kita pada hari ini yaitu Tuhan punya rencana, kita punya aksi. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu teman-teman menyadari bahwa hidup bukanlah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana besar untuk setiap pribadi, dan bagian kita adalah mengambil langkah nyata, aksi yang berani, kreatif, dan penuh harapan. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana menyusun tujuan hidup atau goal, mencari jalan saat menghadapi hambatan atau obstacle, dan tetap percaya diri untuk melangkah atau misi. Oke baik teman-teman, sebelum kita menyaksikan materi yang luar biasa, saya akan menjelaskan sedikit tentang pretest. Jadi, dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan itu ada yang namanya pretest. Nah, pretest itu adalah tes awal yang diberikan sebelum pelatihan dimulai. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau pengetahuan peserta sebelum menerima materi. Nah, dengan adanya pretest, kita bisa melihat gambaran awal peserta dan menjadi acuan untuk menilai apakah ada peningkatan setelah pelatihan dilakukan. Jadi, pretest itu sangat penting dalam melakukan pelatihan dan pengembangan supaya kita bisa melihat apakah ada peningkatan setelah kita melakukan pelatihan. Baik teman-teman, kita akan masuk pada dengan inti dari kegiatan ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal penting, yaitu tujuan hidup, mencari jalan saat menghadapi hambatan, dan tetap percaya diri untuk terus melangkah. Untuk itu kita akan mulai dari materi pertama, yaitu tentang goal thinking, yang akan dibawakan oleh Kakak Wulan. Kepada Kakak Wulan, waktu dekat dipersilakan. Salam semuanya. Salam. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk kita, yaitu tujuan hidup. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita mau ke video, tapi harapkan teman-teman untuk menyimaknya dengan baik karena setelah ini kita akan bertanya.
Oke, bagaimana pendapat teman-teman tentang video tadi? Atau apa hal yang teman-teman dapat dari video? Atau ada yang mau berbagi pengalaman? Silakan. Saya dari video tadi saya belajar bahwa walaupun kita tidak sempurna seperti yang lain, bukan berarti kita akan gagal. Mungkin ada suatu hal besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kita kerjakan. Seperti tadi itu anjing, waktu dia masuk ke sekolah anjing, dia punya banyak kekurangan, dia bisa mencukupi, jadi dia diabaikan kok. Terus waktu itu orang buta mau masuk dalam lubang karena dia punya tubuh yang kecil mungil, jadi dia bisa masuk ke dalam pintu pagar untuk dia menolong orang buta. Oke, terima kasih Kak Tika. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tujuan hidup itu? Jadi tujuan itu sesuatu hal yang pengen kita capai di masa depan. Misalnya bisa soal kuliah, karir, atau dalam kehidupan pribadi. Nah, menurut Grager dan Lopez, tujuan adalah jalan harapan. Tanpa tujuan, harapan tidak bisa ada. Jadi, kalau kita punya tujuan, kita akan semangat untuk terus maju. Tapi kalau kita hidup tidak punya arah, kita bakal gampang menyerah dan kita bingung mau kemana. Nah, ada beberapa contoh nyata goal yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mau lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Terus yang kedua itu aktif ikut organisasi buat bisa membangun kerjasama dalam tim. Terus yang ketiga itu mengembangkan keterampilan baru seperti public speaking, kemampuan berbahasa Inggris dan desain grafis. Terus yang keempat itu mau menabung untuk membeli hal-hal yang kita pengen seperti beli laptop atau pengen beli celana atau baju dan lain sebagainya.
ciri-ciri orang yang punya tujuan itu biasanya yang pertama dia tahu apa yang ingin dia capai. Terus dia sudah takut gagal dan dia itu sudah menyusun rencana walaupun kecil. Dan kalau omong tentang masa depan dia yang paling semangat. Nah, cara membuat tujuan yang baik itu langkah yang pertama, kenali kita minat dan potensi. Terus yang kedua itu cari inspirasi dari orang lain, bukan langsung meniru-komentar. Terus yang ketiga itu mulai dari hal-hal kecil, misalnya setiap malam, setiap 30 menit kita belajar 50 kosakata baru misalnya. Terus apa sih manfaat dari kita memiliki tujuan? Yang pertama itu kita menjadi lebih terarah, kita bisa gampang stres dan setiap hari jadi terasa lebih bermakna. Terus kita bisa mengukur seberapa jauh kita berkembang dan kita menjadi lebih percaya diri. Cara menentukan tujuan yang baik itu kalau misalnya kita semangat menurun, coba tulis tujuan baru tempel di bagian-bagian yang sering kita lihat, misalnya di cermin, di meja belajar, atau dimanapun. Terus cari teman yang selalu support kita. Dan yang berikut itu rayakan pencapaian kecil. Misalnya berhasil melakukan presentasi dengan baik hari ini, bisa membeli sesuatu makanan yang jarang kita makan gitu. Dan jangan takut tantangan. Itu adalah kesempatan untuk kita bisa belajar. Nah, teman-teman, semangat dan jangan lupa fokus sama proses. Gagal itu biasa, yang penting kita tetap bangkit lagi. Sekian dari materi saya. Terus kembali kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Ulan untuk materinya yang sangat memberkati dan membuka pikiran kita tentang pentingnya punya tujuan dalam hidup atau yang tadi dikenal dengan istilah goal thinking. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar tentang goal thinking, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang values thinking. Jadi values itu berbicara soal bagaimana kita bisa menemukan jalan atau cara-cara untuk mencapai tujuan kita, apalagi kalau kita sedang menghadapi hambatan. Untuk itu, pada waktu kedua saya ulangi. Masih semangat dong? Masih. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sertinjak Rantikalai akan membawakan materi tentang values thinking atau yang disebut dengan jalan atau rute untuk mencapai tujuan. Nah teman-teman, kira-kira di sini ada yang bisa tebak apa itu jalan atau rute yang untuk kita mencapai tujuan? Kira-kira ada yang bisa tebak kok? Proses. Oke, tepuk tangan untuk yang bisa. Nah teman-teman, jadi apa sih itu values thinking? Jadi values thinking adalah kemampuan kita untuk menemukan berbagai cara atau strategi untuk mencapai tujuan kita. Ini membantu kita tetap semangat dan kreatif saat menghadapi hambatan. Nah, jadi values thinking itu adalah jalan untuk kita mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Teman-teman, ada seorang ahli namanya Charles Miller. Dia bilang kalau values thinking itu kemampuan kita untuk menyusun rencana dan punya alternatif rute buat mencapai tujuan kita, terutama kalau ada hambatan atau tantangan. Jadi Charles ini bilang kalau misalnya kita punya masalah atau hambatan, kalau kita punya values thinking, kita akan mempunyai jalan atau rute untuk mencapai tujuan. Mengapa sih values thinking itu penting bagi kita? Nah, yang pertama, membantu kita untuk tetap semangat walaupun menghadapi kesulitan. Jadi, kalau misalnya kita mengalami suatu masalah, mengalami suatu hambatan yang mungkin itu merasa berat dalam hidup kita, kalau kita punya values thinking, kita akan memiliki semangat untuk kita berjuang menghadapi
melewati masalah tersebut. Nah, yang kedua di sini ada membuat kita kreatif mencari solusi saat ada tantangan. Nah, maksudnya seperti kalau tadi kalau seseorang yang misalnya kesulitan untuk menghafal sesuatu, dia kalau orang benar-benar punya tujuan, ingin memiliki tujuan yang bagus, tujuan yang baik yang ingin dia capai, dia akan berusaha untuk melakukan bagaimana caranya untuk supaya dia bisa menghafal hal tersebut. Nah, yang ketiga teman-teman di sini adalah menguatkan mental kita supaya tidak putus asa. Pasti kita tahu bahwa kalau dalam perjalanan hidup kita ini kita sering mengalami yang namanya berbagai tantangan. Nah, bagaimana caranya supaya mental kita itu tetap kuat dalam kita menghadapi tantangan tersebut. Jadi, positive thinking itu sangat penting dalam kehidupan kita karena dia bisa memberikan kita berbagai macam jalan atau rute untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dan yang terakhir adalah membantu kita bertanggung jawab atas langkah-langkah menuju impian kita. Maksudnya bagaimana? Jadi ini maksudnya kalau misalnya kita sudah menetapkan tujuan kita, itu jangan hanya ada di pikiran kita, tetapi dalam setiap tindakan atau pikiran yang ingin kita lakukan kita harus bertanggung jawab. Misalnya kalau saya semester ini nilainya kurang, berarti semester depan saya harus berusaha lebih baik lagi. Nah, itu tuh jangan hanya di kata-kata, tapi kita harus membuktikan hal tersebut dan harus mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang akan kita capai untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang berikut adalah contoh positive thinking di dalam kehidupan kita. Yang pertama, misalnya ini saya ingin mendapatkan nilai ulangan yang bagus, tetapi saya kesulitan belajar matematika. Karena matematika itu sulit, jadi setiap kali belajar saya bingung dan cepat menyerah. Jadi kalau saya punya positive thinking, kalau saya tidak punya positive thinking, saya mungkin akan menyerah dan bilang, oh saya tidak bisa, saya basicnya menjadi ini. Nah, tapi karena saya punya positive thinking, maka saya akan berusaha untuk minta tolong teman yang jago matematika untuk mengajarkan saya supaya saya bisa mendapatkan nilai yang baik untuk mata pelajaran matematika. Nah, yang kedua, kita bisa menonton video tutorial dari YouTube tentang penjelasan matematika supaya lebih memahami. Karena kalau kita hanya sebatas mendengarkan, tidak berusaha mencari dari luar, itu sama sekali tidak menambah pengetahuan kita. Jadi, kalau misalnya kita kebingungan dalam memahami sesuatu, kita bisa cari di internet. Nah, yang ketiga, kita bisa belajar sambil bikin catatan atau hal apapun yang membuat kita cepat ingat akan materi tersebut. Akhirnya, meski belum sempurna, nilai kita akan meningkat dari usaha-usaha yang kita lakukan tersebut. Nah, contoh yang kedua, kalau pasti dari kita semua ini sangat sulit untuk berbicara di depan orang banyak atau kurangnya percaya diri. Nah, contohnya misalnya seperti Tito, kalau diminta maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu, berdoa, presentasi atau hal apapun itu yang disuruh untuk maju berbicara di depan orang banyak, tapi kamu merasa gak gugup atau malu. Nah, ada beberapa cara berpikir positive thinking atau jalan keluar yang bisa dicoba. Contohnya seperti yang pertama, latihan di rumah atau di depan cermin dulu supaya bisa mengoreksi bagian mana yang salah. Nah, yang kedua, tulis poin-poin penting yang mau disampaikan. Jadi, kalau misalnya mau berbicara di depan orang banyak itu sering bingung. Yang ketiga, latihan di depan teman dekat atau keluarga. Ini bisa membantu kita supaya bisa mendapatkan masukan atau kekurangan-kekurangan apa saja yang kita lakukan pas saat mau melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir, jangan lupa Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menguatkan dan memberikan kita dalam menghadapi hal apapun itu. Nah, yang berikut, ciri-ciri remaja yang memiliki positive thinking. Jadi, siapapun yang sudah mendapatkan materi ini bisa melihat ciri-ciri apa saja yang dia punya, supaya dia tahu bahwa dia memiliki positive thinking dalam kehidupan dia. Nah, yang pertama, punya lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan. Jadi, misalnya, ini saya sudah coba hal ini baru saya tahu.
Tidak. Orang yang punya pathway thinking itu bisa punya lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan. Jadi kalau satu hal gagal, kita harus bilang, oh saya gagal melakukan ini, berarti saya harus coba cara lain untuk mencapai hal ini. Nah, yang kedua, tidak mudah menyerah saat ada masalah. Ini hampir sama dengan yang pertama. Nah, yang ketiga, selalu mencari solusi baru. Jadi kalau jalan satu buntu untuk kita mencari sesuatu itu sudah kita merasa ini buntu, itu salah. Selalu ada cara, selalu ada celah untuk kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan sudah merencanakan, jadi kita harus punya aksi yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk mewujudkan semua impian yang ingin kita capai. Nah, yang terakhir, mau belajar dari kegagalan. Nah, kalau kamu merasa gagal, jangan berpikir bahwa oh, saya memang tidak bisa melakukan sesuatu, jangan. Tapi kamu harus menjadikan kegagalan itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa supaya kamu bisa belajar ke hal-hal yang baru di masa depan. Next. Nah, ada cara melatih pathway thinking. Yang pertama, membiasakan membuat rencana cadangan. Misalnya kalau rencana A gagal, saya bisa coba yang lain. Kayak misalnya yang tadi, saya masih butuh berbicara di depan orang banyak, tapi saya harus mencoba beberapa hal itu, mencoba berbicara di depan cermin atau bahkan mencoba cari cara lain. Pokoknya cara yang bisa membuat dia meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang kedua, mendukung teman-teman yang sedang mencari jalan baru untuk berhasil. Contohnya seperti kalau misalnya teman-teman ada pelayanan baru, ya ada teman-teman yang mau masuk pelayanan, itu harus didukung supaya dia di saat dia mencari Tuhan, dia mencari jalan yang dia capai, dia memiliki semangat dan merasa didukung. Jadi kita harus mendukung teman-teman yang sedang mencari jalan baru supaya kita sama-sama berhasil di masa depan. Nah, yang ketiga, berani mencoba strategi baru meskipun belum yakin hasilnya. Teman-teman, kalau kita hanya memiliki tujuan di pikiran kita, baru kita tidak mencoba hal-hal baru, itu sama sekali tidak berhasil. Jadi apapun yang ada di pikiran kita yang memang benar-benar ingin kita lakukan meskipun kalau kita belum tahu apa kedepannya itu seperti apa, kira-kira berhasil atau tidak. Nah, jadi kita harus mencoba beberapa strategi baru supaya kita memperoleh pengalaman baru dari hal-hal tersebut meskipun kita belum yakin. Nah, jadi itu materi yang dapat saya bagikan. Kiranya materi yang dapat saya bagikan boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada sesi ini saya juga akan memberikan pertanyaan dan juga teman-teman boleh ajukan satu pertanyaan buat saya. Nah, pertanyaan yang pertama saya ingin bertanya tentang apa sih itu pathway thinking-nya. Teman-teman sudah dapat, ada yang teman-teman sudah belajar. Boleh yang jawab? Oke, Kak Tisa. Menurut saya pathway thinking itu suatu strategi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, jadi jawabannya sangat tepat. Nah, yang kedua, saya ingin bertanya tentang, coba sebutkan salah satu ciri-ciri seseorang yang memiliki pathway thinking. Kira-kira apa yang ciri-ciri orang yang memiliki pathway thinking? Rasa percaya dirinya tinggi. Nah, jawaban pas, karena kan kalau kita mau mencari jalan atau mau mencapai tujuan yang ingin kita capai, kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Berikan kalian tepuk tangan. Nah, saya akan memberikan kesempatan satu orang untuk bertanya tentang materi. Yang mau bertanya boleh ya. Saya. Oke, Esther. Pertanyaannya apa strategi yang kakak gunakan untuk mencari solusi? Mencari solusi. Saya akan berikan contoh satu. Misalnya, karena kan saya orangnya kalau mau berbicara di depan orang lain itu takut, apalagi kalau orang baru. Nah,
hal yang saya lakukan itu yang pertama, saya biasa kalau misalnya besoknya saya mau melakukan presentasi atau apa, saya biasanya tolong sendiri di depan cermin. Yang kedua, saya kan ini jarang ke layanan, jadi kalau untuk buka Alkitab itu agak susah kalau yang apa, yang nama-nama kitab yang agak-agak panjang. Jadi saya itu berusaha menghafal lagu, kan ada yang perjanjian lama, perjanjian baru itu yang Mazmur, Lukas. Nah, untuk tidak mengalami kesulitan dalam membuka Alkitab itu, saya mencoba menghafal lagu tersebut. Jadi kalau misalnya saya di gereja terus pendeta suruh ini buka Alkitab ini, itu saya bisa langsung pelajari lagu tersebut. Nah, itu adalah cara saya untuk mencari solusi dalam menghalangi hambatan atau tantangan. Oke, itu saja yang dapat saya berikan. Yang dapat saya berikan boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakak Selvi. Materinya sangat luar biasa. Kita jadi belajar bahwa kita ketika satu jalan tertutup, masih ada banyak cara lain yang bisa kita temukan untuk mencapai tujuan kita. Itulah yang disebut positive thinking, berpikir kreatif dan tetap semangat meskipun menghadapi tantangan. Nah teman-teman, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang keyakinan atau semangat dalam diri atau agensi thinking. Kalau tadi kita sudah tahu tujuan kita dan tahu jalannya, sekarang kita akan belajar bagaimana punya semangat dan keyakinan bahwa kita mampu dan berani melangkah menuju tujuan itu. Karena percaya atau tidak, setiap dari kita itu berharga dan Tuhan sudah kasih kekuatan buat kita bertindak. Oh, kita lanjut ke materi ketiga yang akan dilakukan oleh Kakak Vena. Untuk Kakak Vena, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, salam. Masih ada semangat kok? Masih. Tapi untuk besok deh, kamu masih ada semangat? Masih. Tuhan, thanks untuk teman-teman yang masih setia di sini. Sekarang kita membawa materi tentang agensi thinking. Ada yang tahu agensi thinking? Ada yang tahu? Mana ada? Oke, agensi thinking itu tentang semangat dalam diri atau keyakinan. Jadi teman-teman bisa lihat agensi thinking adalah semangat atau keyakinan dalam diri. Ada satu tokoh nama Charles Snyder, dia buat buku namanya Hope Theory tentang agensi. Di situ tuh dia cerita sedikit tentang semangat dalam diri. Ini dikasih sederhana, teman-teman bisa lihat di sini. Beta bisa, beta mau terus maju sampai beta bertujuan untuk tercapai. Di sini teman-teman bisa pahami kok? Bisa. Ada sini punya semangat dalam diri kok? Atau semua kalau beta dengar sini goyang-goyang bisa ada suara nih? Dan sampai saudara senang ada datang sini atau sudah langsung jenuh dari tadi materi pertama dan kedua, jadi saudara semangat. Ada masyarakat. Mantap. Next di sini, ini beta bercontoh semangat dalam diri itu misalnya beta berani bicara di depan kelas. Justru kita bisa berani, tapi puji Tuhan karena beta tuh punya agensi thinking, karena beta terus belajar. Kayak tadi kakak ini Evi dan ini kakak pulang suka tahu tentang goal dan juga kapasitas ini. Dari sini contoh agensi thinking yang beta ambil itu untuk semangat dalam beta sendiri ya. Beta percaya beta bisa belajar terus, biar beta capek, biar beta belum bisa kayak lain, tapi beta mau berusaha. Ada yang tahu ciri-ciri dari agensi thinking seperti yang tadi saya sudah jelaskan tuh? Mungkin ada yang dapat pahami sedikit tentang ciri-ciri orang yang punya agensi thinking itu seperti apa ya? Kalau teman-teman masih kurang tahu, dia mau kasih tahu. Yang pertama tuh orang percaya diri kalau dia punya agensi thinking. Semungkin kalau dia tadi punya agensi thinking, dia mungkin berdiri di depan. Dia mungkin percaya diri, ya? Betul tak? Betul. Yang kedua, sangat gampang menyerah. Sangat gampang menyerah tuh boleh. Semua tahu. Contohnya kalau kita sangat berani berdiri di depan, kita belajar tuh kalau kita rasa kayak ini bisa buat materi. Dia sudah menyerah di sisa. Tapi dia punya agensi thinking. Dia percaya dia ada semangat dalam diri sendiri, kalau dia itu bisa. Jadi akhirnya kita sangat gampang menyerah. Dia suruh ada yang dia suruh bisa ini.
Gak usah deh, tapi kita punya semangat, terus kita mau berusaha. Tadi Elis pasal oleh materi yang dibawa. Terus ciri-ciri yang berikut yaitu mencoba lagi dan lagi walaupun sering gagal. Memang dalam dia berdiri justru seringkali kalau kita presentasi dia sering gugup atau gemetar atau hal lainnya, tapi dia belajar dari situ tuh kalau besok bisa. Terus sekarang dia kita maju. Yang terakhir ciri-ciri itu semangat dari dalam hati. Jadi semangat dari dalam hati guys, ambil dalam ayat dari Filipi 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dan dari firman ini kau belajar kalau kau selalu punya semangat dalam diri, kau selalu bisa maju, kau selalu percaya diri, kau selalu bisa bilang apapun. Kenapa agency thinking penting? Kenapa? Ada yang tahu? Nabi apa yang kamu rasa? Menurut teman-teman, agency thinking itu penting untuk apa? Dia tunjuk apa mungkin ada dari mata tangan atau kenapa? Agency thinking penting untuk apa? Supaya kita Mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri. oke, betul, ini salah satu. Terima kasih teman-teman buat oke. Kenapa agency thinking penting? Yaitu potong bisa berani pimpin teman dalam tugas kelompok kecil. Itu kembali potong dalam kondisinya mental, dalam bentuk diri. Yang kedua, berani beri pendapat, semangat dalam belajar, selalu gampang menyerah. Ada yang solusi juga. Yaitu yang pertama saling menyemangati. Contohnya seperti tadi, jujur dia di tempat duduk tadi kita bilang di kelas, dia tadi kami kayak ini semua orang semangat saat. Kita tadi jadi dia menyemangati kita, jadi dia kayaknya punya semangat. Semuanya kalau misalnya kayak ini bilang ini sudah kalau lu bisa dia pasti ini yang lain kan. Jadi pasti bisa ada semangat dalam hidup. Betul nggak saya teman-teman? Kalau orang sudah mau tuh semangat besar deh. Yang kedua itu saling mendoakan. Dari situ kita sebelum buat ini kegiatan kita tadi berdoa supaya kita bersama boleh kakak yang bagi tugas, yang bawa materi maupun teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan beda dari hari. Yang ketiga saling mengapresiasi. Jadi saling mengapresiasi itu hal kecil. Contohnya kita berada di depan atau ada teman-teman yang berada di depan bilang ini bisa lu atau hebat. Ada yang satu sahabat aku dia kasih semangat kita walaupun dan terkadang kita percaya diri. Dia belajar dia harus bisa biar gagal terus tapi bisa. Oke, mungkin itu dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak kepada Kak Fina atas penyampaian materi yang sangat membangkitkan semangat. Dari materi tadi kita belajar bahwa tujuan atau ini itu sangat penting supaya kita tetap percaya diri, tidak mudah menyerah dan yakin kalau kita bisa ambil langkah nyata dalam rencana Tuhan untuk hidup kita. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang pretest, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang posttest. Jadi, di dalam pelatihan dan pengembangan bukan hanya ada pretest, tetapi juga ada yang namanya posttest. Nah, posttest ini adalah tes yang diberikan setelah pelatihan selesai. Tujuannya adalah untuk mengukur apakah terjadi peningkatan atau pemahaman atau keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Nah, hasil dari posttest inilah nantinya akan dibandingkan dengan pretest, dan itu untuk menilai efektivitas materi yang telah disampaikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan evaluasi tadi. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga karena teman-teman dari awal sampai akhir kegiatan ini, teman-teman sudah aktif, antusias dari awal. Semoga semua materi yang sudah disampaikan hari ini tentang goal, pathways, dan agensi bisa menjadi bekal yang memberkati dan memotivasi adik teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya semua yang kita pelajari hari ini
bukan hanya disimpan dalam pikiran tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena kita percaya Tuhan punya rencana dan kita punya aksi. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa dan doa akan dipimpin oleh Kakak Orianti. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa, karena Kau lebih baik dan Kau telah mendidik dengan baik kami dari awal penjelasan hingga dari akhirnya berjalan dengan baik. Ini doa ini sampai kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih semua. Shalom.